Salah satu contoh aja yang banyak dibahas di masyarakat ataupun dikhawatirkan itu adalah tentang kepastian hukum tentang tanah. Karena bisa dikatakan sebagian besar sebetulnya tanah yang ada di wilayah DIY ini kan istilahnya sultan ground, tanah kesultanan, di mana sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin di kali lain ya kalau membahas ini karena cukup sensitif dan cukup panjang. Dari kepastian hukum daripada pengguna tanah, pemilik tanah itu menjadi pada khawatir, katanya mau diambil keraton dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur arak. Arak angkringan rakyat. Ini adalah program yang kami sediakan untuk menjadi ruang tongkrongan gitu ya, ngobrol-ngobrol bareng berbagai isu, terutama isu sosial dan politik. Nah, seperti belakangan waktu banyak sekali hal-hal yang menarik untuk diulas, dan salah satunya adalah yang kemarin disebut-sebut ada politik dinasti di daerah istimewa Yogyakarta. Masa sih? Gimana sih ceritanya gitu ya? Nah, hari ini keseruan obrolan hari ini akan dibersamai tentunya, karena yang namanya tongkrongan nggak mungkin saya sendirian. Kita kehadiran salah satu narasumber yang luar biasa. Kita sambut dulu bersama-sama Bapak Roni M. Guritno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Roni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Pak Roni ini ya Pak Roni ya, berarti orang terdekatnya Ngarso Dalem Keraton Yogyakarta ya, ring satunya gitu ya Pak Roni ya? Orang berkata demikian, tetapi mohon diartikan yang lebih sederhana aja. Saya di sana abdi dalem yang ngadosi melayani beliau sekeluarga gitu aja. Siap, luar biasa. Artinya ya memang begitu dekatnya begitu ya Pak Roni ya? Ya, otomatis lah Mbak. Siap. Baik. Nah, nanti kita akan dibersamai oleh Pak Roni karena ini ya, daerah istimewa Yogyakarta, kita sudah sering mendengar namanya, mungkin belum banyak begitu yang ngeh atau memahami sebetulnya keistimewaan ini hadirnya dari mana begitu Pak Roni. Ini hal yang menjadi hangat hari ini dan mungkin perlu kita diskusikan bersama, harapannya supaya semakin bisa disimak oleh lebih banyak anak muda gitu, soal sejarah keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin dari situ dulu ya Pak Roni ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi atas pertanyaan yang begitu menarik, dan saya merasa sebagai orang yang mengabdikan diri di keraton merasa bahwa memang pengertian tentang keistimewaan Yogyakarta itu perlu disebarluaskan agar masyarakat itu paham, tidak mengambil istilahnya menafsirkan yang tidak benar. Jadi saya ceritakan saja bahwa Yogyakarta sebelum Republik ini merdeka, jadi sebelum tahun 45 tentunya kita tahu semua bahwa Jogja adalah sebuah kerajaan yang berasal dari zaman dulu kala sejak Panembahan Senopati, kemudian kerajaan dibagi dua, Solo dan Jogja dengan perjanjian Giyanti, dan kemudian akhirnya Jogja dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai dengan ke-10 ini. Nah, perjalanan yang begitu luar biasa di Kesultanan Yogyakarta ini merupakan sebuah bukti sejarah bahwa Jogja memang sebuah wilayah yang punya kedaulatan walaupun pada masa itu dalam kondisi dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang. Dari situ perjalanan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta ini cukup bisa dinilai sebagai sebuah kesultanan yang tidak menghendaki penjajahan. Jadi pada waktu itu semua penjajah Belanda datang dan kemudian menguasai. Dari kerajaan Mataram, kerajaan Kesultanan Yogyakarta ini tidak begitu serta-merta dikuasai. Jadi kita sebagai kesultanan masih mempunyai bargaining position yang bagus. Jadi seperti kalau pemerintah Belanda itu menggunakan wilayah ataupun tanah milik kerajaan, ya mereka sewa. Kemudian menggunakan untuk kantor-kantor pemerintah Belanda juga mereka sewa. Jadi tidak serta-merta dijajah. Nah,
Dari situ bisa dilihat bahwa memang kita tidak pro penjajah, kita selalu menentang penjajah. Akhirnya pada zaman menjelang kemerdekaan, perjuangan rakyat seluruh Indonesia begitu besar, dan Jogja merupakan daerah yang mempunyai kekuasaan dan berdaulat penuh pada saat itu, juga mendukung penuh perjuangan penduduk Indonesia. Sehingga setelah diadakannya proklamasi oleh waktu itu Presiden pertama Presiden Soekarno, Sultan Jogja Hamengkubuwono ke-9, dan di Jogja kita ketahui ada dua bukan kerajaannya, satu kerajaan, satu kadipaten, Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Yogyakarta ini menyatakan dengan maklumat 5 September itu menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian pemerintah pusat memberikan posisi yang sangat bagus untuk daerah daerah istimewa Yogyakarta, sehingga sampai dengan hari ini perjalanannya sudah sedemikian rupa. Dari undang-undang sudah dinyatakan, undang-undang dasar pertama sudah dinyatakan bahwa negara memberikan pengakuan kepada daerah-daerah atas asal usulnya. Demikian, sementara itu dulu, monggo silakan. Siap. Ini saya mungkin ingin memastikan lagi Pak Roni. Tadi sudah disebutkan bagaimana kemudian dari secara sejarah dari Panembahan Senopati kemudian akhirnya DIY sebagai yang kemudian ini ya meneruskan spirit perjuangan melawan penjajahan itu kemudian mendapatkan keistimewaan. Nah, mungkin untuk menekankan bahwa sedangkan kan mungkin di wilayah-wilayah lain juga ada perjuangan-perjuangan melawan kemerdekaan ini. Yang menjadi highlight-nya kenapa kemudian DIY punya peran begitu besar adalah ketika Sri Sultan menjadi yang pertama, salah satu yang mengawali bahwa DIY ikut ke Republik Indonesia, begitu ya? Ya, jadi memang saya bisa jelaskan bahwa Sultan ke-9 ini sejak sebelum merdeka sudah membantu perjuangan. Jadi sudah anti penjajah. Jadi pada saat agresi militer dan sebagainya, beliau selalu ada di belakang Tentara Nasional Indonesia untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Jadi walaupun di daerah lain, seluruh Indonesia ini Nusantara ini kan banyak kerajaan. Dari ujung barat sampai ujung timur ada semua kerajaannya. Akan tetapi ya saya nggak tahu bagaimana kok bisa Sultan 9 ini mempunyai peran yang begitu dianggap berperan di Republik ini. Mengingat satu, Sultan 9 itu kan memang disiapkan oleh ayahandanya untuk menjadi seorang negarawan. Beliau disekolahkan di negeri Belanda dan sebagainya, dan beliau aktif dalam pergerakan pemuda nasional waktu itu. Sehingga otomatis kerajaan-kerajaan yang lain tidak membina seperti itu ya agak terlambat untuk mendapatkan hak istimewa itu. Kalau kita ingat, ada sejarah yang menuliskan bahwa pada waktu itu Kasunanan Surakarta itu juga diberikan hak istimewa, diberikan sebagai daerah istimewa. Akan tetapi karena di dalam internal Kasunanan Surakarta sendiri pada waktu itu ada terjadi konflik, sehingga dicabut. Nah, di Jogja kelihatannya lebih terkoordinasi untuk kepemimpinan wilayahnya. Sultan menjadi gubernur itu lebih bagus ditanggapi oleh seluruh warga Jogja. Akhirnya ya itu bisa dianggap seperti yang hanya Jogja yang diberikan. Banyak daerah lain yang mengajukan juga belum bisa dipastikan, karena kita sampai hari ini masih menata organisasi keraton ini, kerajaan kesultanan ini secara utuh dan berorientasi ke depan. Salah satu yang juga terekam di dalam sejarah itu kan kalau tidak salah serangan umum itu ya, Pak Roni. Itu apakah juga kemudian menjadi salah satu highlight perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX khususnya, dan lebih luas lagi masyarakat Jogja kemudian ketika memperjuangkan Indonesia begitu? Betul, serangan umum 1 Maret itu memang salah satu bukti ya, istimewa sudah, tapi kemudian ada agresi militer sehingga ada serangan umum 1 Maret itu inisiatornya ada Sultan ke-9. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan penulisan sejarah, tetapi fakta yang kita lihat dari pihak keraton, kami melihat bahwa
inisiator daripada serangan umum 1 Maret itu Sri Sultan dan Panglima Sudirman. Nah, kalau waktu itu banyak sekali tentara ya yang berperan di masing-masing wilayah tentunya. Itu tadi ya ternyata sejarah panjang yang kemudian membawa daerah istimewa Yogyakarta kemudian diberikan kewenangan hak-hak keistimewaan. Nah ini mungkin yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya atas pemberian hak keistimewaan ini apa kemudian Pak Roni yang menjadi punya dampak dalam mungkin kewenangannya, hak-haknya seperti apa secara konkret begitu tertulis di undang-undang maupun dalam prakteknya? Ya, saya kira karena undang-undangnya cukup banyak ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan sekarang ini sudah banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan, dan yang terakhir aja yang kita ceritakan adalah yang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Itu mana undang-undang yang sangat jelas, yang memberikan yang penting bagi daerah istimewa adalah kepastian hukum. Kepastian hukum daripada rakyat Jogja. Kepastian hukum tentang apa? Tentang berbagai macam hal. Kepastian hukum bagaimana pemilihan gubernur. Itu kan kalau di sana saya nggak membawa soal kebetulan. Jadi ada lebih jelas bahwa ada kewenangan penentuan pemilihan penetapan gubernur, kemudian ada juga tata ruang, ada juga tentang kebudayaan, dan ada juga tentang pertanahan. Nah itu kepastian hukum itu merupakan sesuatu yang ini ada nih. Kepastian hukum itu merupakan sesuatu yang menjadikan dasar kami untuk bergerak ke depan. Dan itu adalah dasar-dasar daripada organisasi keraton ini, Kasultanan ini menjadi bisa menjalankan apa yang bisa diimplementasikan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Salah satu contoh aja yang banyak dibahas di masyarakat ataupun dikhawatirkan itu adalah tentang kepastian hukum tentang tanah. Karena bisa dikatakan sebagian besar sebetulnya tanah yang ada di wilayah DIY ini kan istilahnya Sultan Ground, tanah Kesultanan, di mana sudah diatur sedemikian rupa, mungkin di kali lain ya kalau mau membahas ini karena cukup sensitif dan cukup panjang. Dari kepastian hukum daripada pengguna tanah, pemilik tanah itu menjadi pada khawatir, katanya mau diambil keraton dan sebagainya. Sebetulnya tidak. Jadi karena Keraton Yogyakarta sesuai dengan undang-undang itu sudah diberikan sebagai sebuah badan hukum, sehingga kalau badan hukum bisa memiliki tanah, jadi keraton bisa memiliki semua tanah yang dulu dari Sultan Ground dengan ada ketentuan bahwa Kesultanan Mataram adalah setara dengan badan hukum, sehingga bisa menjadi wajib pajak, bisa dan sebagainya. Itu adalah lebih kelengkapannya. Jadi bagi warga masyarakat yang merasakan seperti itu sebetulnya jangan khawatir. Bukan berarti bahwa Kesultanan ini akan merampas hak Anda sebagai pemilik tanah yang sudah menggunakan. Itu hanya nanti pemahamannya agak berbeda. Miliknya keraton tapi penjenengan yang pakai gitu loh. Seperti juga HGB kan. HGB kan juga tanah negara yang dipakai oleh warga masyarakat dengan kurun waktu dan perpanjangan yang bisa dilakukan setiap waktunya habis. Jadi nggak usah khawatir. Bukan berarti keraton itu kemudian mau memiliki. Yang tadi sudah ada peraturan menterinya tentang itu, tentang bagaimana mendaftarkan tanah Sultan Ground menjadi tanah keraton. Sudah ada peraturan menterinya, dan kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu dari kementerian menyerahkan berapa sertifikat tanah kepada Keraton Yogyakarta. Jadi 124 sertifikat tanah-tanah yang didaftarkan itu tanah Sultan Ground. Tanah Sultan Ground yang dipakai untuk belum tahu dipakai untuk apa. Ada yang sudah dipakai, ada yang belum, tapi nanti itu menjadi tanah itu adalah milik keraton. Hak miliknya adalah Kesultanan. Kalau kebetulan saya yang pakai, ya tetap aja. Tetap hak milik yang menggunakan saya dengan hak-hak yang seperti tidak ada perbedaan. Mau dijual, saya jual lagi juga boleh, tapi artinya kan tidak saya jual, dialihkan. Saya punya tanah, saya alihkan ke Anda, boleh aja dengan harga yang sesuai dengan pasaran. Cuman nanti akan akan disertifikati dengan tanah milik Kesultanan yang pakai namanya. Haknya lengkap, ada apa, wajibannya juga ada. Tapi suatu waktu bisa kemudian tidak ada sewaktu-waktu. Kalau waktunya sudah habis baru
dibicarakan lagi. Oh, waktu ini ya, waktu sertifikatnya Ya, atau makanya 20 tahun ya, Ah, ah. katakanlah 20 tahun kan biasa. Kalau HGB kan juga harus memperpanjang. memperpanjang. Oh. Dan tidak ada kemudian mau tak pakai buat rumah saya, rumah keraton, mau saya bangun enggak. Tidak seperti itu, jangan dipahami seperti itu. Katakanlah kita kayak seorang raja yang dolim itu nanti. Jadi pasti tidak. Tapi enggak ya. Enggak. Jadi jangan khawatir. Oke. Kalaupun harus mau dipakai pasti akan diganti. Seandainya karena fasilitas umum ya, karena ini dibutuhkan untuk kepentingan umum yang sangat penting, ya pasti diganti. Seperti halnya sekarang yang tidak jelas kepastian hukumnya kan tanah-tanah yang di sekitar Beteng. Iya. Betul. Ya, itu kan juga haknya apa? Nah, padahal itu mau kita renovasi, mau kita jadikan situs kerajaan Kasultanan di masa lalu yang lengkap bisa menjadi objek penelitian, objek sejarah ataupun objek wisata. Nah, ini yang orang-orang yang tinggal di situ kan juga bukan orang-orang yang mempunyai hak milik. Mungkin dia dulu saya bayar karena dia menggun satu tempat, kemudian ada berapa rupiah sebulan, itu kan bukan sesuatu menjadikan hak, dan dia juga bukan subjek pajak. Akhirnya ya kita minta untuk pindah ataupun kita minta direlokasi, meskipun dia tidak pernah membeli tapi ya kita sangoni kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang akan merugikan masyarakat dan rakyat Jogja. Apa yang dilakukan keraton pasti untuk kesejahteraan rakyatnya. Akan tetap diakomodasi begitu ya, Ya. Pak Roni ya. Baik. Sebenarnya itu hal yang kemudian akan panjang gitu ya Pak Roni ya, diskusinya kalau ngobrolin itu. Oh, iya. Mungkin kita akan ngobrol itu di waktu lain lagi. Tapi kalau boleh kemudian menanyakan hal yang mungkin juga masih kaitannya dengan keistimewaan itu adalah kan tadi kita sudah ngobrol bahwa proses panjang sejarah itu membawa kemudian DIY punya wewenang atau diberikan wewenang soal keistimewaan ini. Kemudian apakah Pak Roni sendiri memandangnya bagaimana kemudian itu juga punya orientasi ke masa depan? Apakah ini mungkin orang lain bisa sebagian berpikir bahwa itu adalah sebuah selebrasi di masa lalu, tapi bagaimana kemudian itu juga punya relevansi di masa sekarang dan bahkan bisa membawa ke masa depan itu dampaknya seperti apa begitu dengan adanya undang-undang keistimewaan ini? Ya, oke. Jadi undang-undang keistimewaan yang sudah diundangkan pada tahun 2012, saya buka ya biar saya nggak salah sebut. Siap. Jadi kan kita cukup lama berjuang untuk mendapatkan undang-undang keistimewaan itu. Jadi tidak serta-merta 1 tahun jadi. Sejak 98 kita sudah mengawali untuk mengusulkan kepada DPR untuk membuat undang-undang tentang keistimewaan agar kepastian hukum untuk wilayah Yogyakarta ini menjadi sangat kuat, menjadi kuat lah paling enggak. Akhirnya pada tanggal itu undang-undang keistimewaan terus disahkan ataupun diundangkan lah. Di sini kedepannya, karena penjenengan tanya bagaimana untuk kawasan kedepannya, itu tadi sepertinya yang sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya 5 highlight yang harus kita jalani seperti penetapan gubernur, pertanahan, kemudian tata ruang, kemudian kebudayaan dan pemanfaatannya tanah, itu semuanya itu menjadi salah satu yang menjadi berbagai macam PR buat kita, dan itu semua pasti akan berorientasi yang lebih baik untuk kedepannya. Akan lebih jelas kepastian hukum bagi rakyat Jogja, akan lebih jelas kepastian hukum bagi para investor yang akan menanamkan modal di DIY. Jadi tidak kemudian hanya karena oknum-oknum, tapi semua ada pengaturannya di organisasi. Jadi harapan saya adalah sesuatu yang sangat luar biasa ke depannya, bahwa daerah ini menjadi daerah yang maju, yang kuat, dan juga mempunyai bargaining position yang baik. Oke, gitu dulu aja apalagi. Baik, ini ya keistimewaan harapannya dengan ada kepastian hukum, dengan keberlangsungannya kemudian bisa mendorong kesejahteraan, kemajuan masyarakat. Betul. Baik. Nah ini yang tadi mungkin sempat saya singgung di awal Pak Roni, terkait bagaimana yang ramai belakangan waktu karena dengan adanya tadi salah satu hukumnya itu kan salah satu yang diundang-undang kan ini ya
untuk mengelola kepemimpinan sendiri, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nah ini kebetulan terus ada muncul beberapa waktu belakangan bahwa ini politik dinasti itu juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dengan adanya fakta tersebut. Nah, sebetulnya kalau dari pandangan Keraton Ngayogyakarta sendiri, bagaimana Pak Roni menanggapi hal ini? Sebetulnya saya tidak punya kewenangan untuk menanggapi itu karena saya bukan politisi ya. Baik. Jadi kalau saya ini hanya akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Sultan sebagai raja ataupun sebagai gubernur. Dia mengatakan bahwa persepsi masyarakat silakan. Kalau memang itu dianggap kesultanan dinasti ya terserah persepsinya. Tapi kalau saya berpendapat bahwa kalau sebuah kerajaan atau sebuah kesultanan itu tentunya kepemimpinannya turun-temurun. Tidak memandang pertimbangan yang lain lah. Pokoknya turun-temurun. Kecuali sebuah kerajaan pada masa lalu itu ditaklukkan oleh kerajaan lain, mungkin turunannya akan ganti. Tapi kalau tidak ada hal yang seperti itu, tidak tetap saja akan menjadi sebuah kepemimpinan yang turun-temurun. Nah, soal dinasti dan bukan, mau silahkan Anda yang berpendapat. Gitu aja. Kalau dari Ngarsa Dalem tidak menyatakan ini ya, apapun begitu ya? Tidak kan, seperti sesuai yang sudah dipublikasikan di beberapa media juga sudah kita dengar bahwa dia mengatakan bahwa monggo persepsi masyarakat saja dinasti yang seperti apa, dan itu juga tadi saya lihat Twitter bahwa atas beberapa kata-kata dari politisi kan, ya politisi kan namanya juga politisi, bagaimana dia mau memanfaatkan berbagai macam kesempatan, kondisi ataupun kejadian itu silakan, sah-sah saja. Iya. Supaya naik engagement di media sosial. Saya bukan politisi, saya nggak pernah seperti itu. Baik, menarik sekali. Baik, tadi kita sudah ngobrol banyak begitu ya tentang bagaimana kemudian proses keistimewaan di DIY itu didapatkan, bukan hal yang kemudian instan. Apakah kemudian ini dulu pemerintah pusat ngasih terus DIY ngantri paling depan terus dapat, ternyata enggak ya Pak ya. Tapi itu adalah perjuangan panjang. Dan juga kemudian tadi beberapa hal yang kemudian dimunculkan di undang-undang terkait apa kemudian wewenang dengan adanya hak keistimewaan ini juga sudah disampaikan oleh Pak Roni, dan bahwa adanya kepastian hukum pelaksanaan hak keistimewaan ini itu yang kemudian akan perlu terus dijaga untuk kemudian bisa mencapai cita-citanya untuk untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat begitu. Baik, Pak Roni, banyak sekali yang sudah kita diskusikan. Mungkin kalau ada closing statement yang ingin disampaikan, boleh sekali Pak Roni. Ya, closing saya bahwa dengan undang-undang keistimewaan ini jangan dimaknai yang negatif, karena bahwa semua apa yang menjadi hak keistimewaan itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk kesejahteraan pribadi ataupun kepada salah satu golongan tertentu, tetapi apa yang dimiliki keraton, maksudnya sumber daya dan sebagainya, sumber daya alam dan sebagainya, itu akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Gitu aja. Baik, untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Baik, terima kasih sekali Pak Roni sudah membersamai kita pada hari ini, dan teman-teman ARA, Angkringan Rakyat. Sampai berjumpa pada edisi selanjutnya, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau memberikan usulan topik dan tema yang akan kita diskusikan, boleh sekali langsung aja ke Instagram gitu ya, @Instagram @dibalik politik _ atau kemudian bisa juga nanti komen langsung di YouTube kita. Terima kasih.